logikanya sederhana aja. Quran bilang, Nabi itu, ya ayyuhan nabi haridil mu'minina 'alal qital, iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Itu perintah langsung dari Allah pada Rasulullah, wahai Nabi, siapkan orang mukmin untuk perang. Jika kamu ada 20 orang mukmin yang sabar, kamu ngalahkan 200 orang. Jika kamu ada 100 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 1000 orang. Jadi kalau sekarang berarti polanya itu sepertinya mirip-mirip ya setelah ini itu berlangsung kan sekarang. ada Lawrence juga begitu polanya Arabia, juga kan. ya. Di mana-mana di sini seluruh gronya. Belajar Islam yang serius, nanti politik etis. Politik etis dengan pendidikan, kasih beasiswa. Polanya udah ada yang bikinin patternnya itu berarti. Dari dulu berlangsung begitu. Nah kalau orang Islam, makanya ini kan pelajaran. Coba logikanya bagaimana orang Hamas cuma sekelompok orang menghadapi pasukan terbaik di dunia, nggak bisa dikalahkan. Nggak bisa juga. Itu dari mana? Mereka udah tahu. Sama ketika setelah perang Diponegoro, VOC hampir bangkrut kan, 15.000 tentara Belanda mati. Nah di situ keluar ide ini kan, bikin sekolah-sekolah, sekulerkan orang Islam, jauhkan dari agamanya. Kalau pakai kekerasan nggak akan menang karena jihad, ada jihad kan? Jihad kan, orang Islam jihad mati syahid. Nggak takut mati. Jadi bagaimana menakutin ya orang yang ketakutan terbesarnya malah justru hadiahnya kan gitu kan? Iya, nah itu yang mereka tahu, mereka pelajari itu. Nanti orang Islam bagaimana menaklukkan mereka ya dengan pemikiran yang orang sebut kemudian Ghusul Fikri itu. Jadi maksudnya kalau kita bicara pendidikan dalam konteks tadi Yehuda Kaplun ya sebetulnya ya ini perlu kita waspadai juga. Tapi nggak terlalu parno-parno amat ya. Kalau bukan, kita jangan lengah juga gitu ya. Cuma kalau saya duga nih dalam alam sekarang berat lah ya, zaman sekarang ini manipulasi opini itu berat karena sekarang semua orang punya akses terhadap peristiwa kan, peristiwa. Tapi susah. mereka akhirnya sekarang membeli 93 miliar untuk ChatGPT agar narasinya yang keluar itu arahnya untuk keberpihakan kepada Israel. Nah itu kan maksudnya ketika masyarakat itu udah mulai melek sosial media, sumber informasinya dari sosial media, ChatGPT segala macam, mereka masuk dari situ narasinya tuh. Saya justru yang saya khawatir itu bukan soal, kan sekarang gini, setelah perdamaian di Mesir itu kan, itu dugaan saya ya mau tidak mau kan negara Palestina ini nggak bisa ditunda. Bentuknya seperti apa nanti, karena itu untuk bukan hanya menyelamatkan Yahudi, ini menyelamatkan peradaban Barat. Barat ini sudah peradaban gagal kan. The end of the West itu sudah terjadi. Karena mereka nggak bisa mewujudkan janji-janji mereka kepada umat manusia, perdamaian, justice, keadilan, prosperity, kemakmuran, kemudian human rights, ya sudah nggak bisa mereka wujudkan kasus ini. Nah, wajah Barat ini itu akan selamat kalau dia memberikan janji-janjinya kepada Palestina. Nah, justru ujian bagi orang Palestina yang berat setelah mereka nanti punya negara sendiri itu lebih berat karena negara ini dugaan saya akan jadi negara yang sangat kaya, ya turisme dan sebagainya akan luar biasa di sana kan. Potensi alamnya juga katanya luar biasa kan Palestina itu. Nah bayangkan loh, tiba-tiba orang Palestina nanti turis bergelimang ya kemewahan, nah itu yang malah bahaya. Kan begitu Rasulullah kan. Kalau antum melihat ya peradaban Islam pertama kali jatuh itu hampir 500 tahun setelah hijrah Nabi. Selama 500 tahun itu grafiknya naik terus. 622 hijrah, 632 Rasulullah wafat, 636 Islam sudah menaklukkan Yerusalem. Hanya 4 tahun setelah Rasulullah wafat. 711 Andalusia naik terus ya. Tapi ada pukulan telak di Yerusalem tahun 1099 kan. Itu kan ada Andalusia tuh. Bagaimana pasukan salib langsung nerobos masuk ke Yerusalem. Tahun 1095 perang salib dimulai, 4 tahun kemudian 1099 pasukan salib sudah menguasai Yerusalem.
Dan itu lama waktunya, 88 tahun sampai 1187. Itu pukulan pertama secara dahsyat ya. Puluhan ribu orang Islam dibantai, di Masjid Al-Aqsa juga ribuan yang disembelih. Itu dahsyat sekali. Nah, itu baru kemudian Salahuddin baru masuk. Baru masuk. Salahuddin kan 1187. Yerusalem jatuh 1099. Berarti ya 88 tahun. 88 tahun. Nah, kalau kita lihat periodenya. Nah, setelah itu 1987 baru Yahudi masuk ke Yerusalem lagi 1918. Milisi Yahudi masuk dengan sekutu kan 1918 itu. Baru sampai sekarang. Nah, sampai sekarang. Tapi Yerusalem resminya baru 67. Kan resmi Israel menguasai Yerusalem itu 67. Itu. So fase-fasenya nggak lama. Belum lama ini, baru masih berlangsung. Iya, pola-polanya sebenarnya bisa direpetisi sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau bicara tadi kembali ke pendidikan, justru ini ya kita selalu harus waspada kan dengan segala macam. Tapi ini justru jadi kode daruratnya mereka sebenarnya. Kalau lihat aja lah sekarang kan situasinya. Kode panik. Kode panik. Kalau menurut saya sih sudah bukan hanya panik ini sudah daripada nggak berbuat lah gitu. Pokoknya ya harus ada yang dilakukan oleh Donald Trump kan. Campaign lah ya ini. Campaign dia dukungan dari mana lagi dia? Kalau nggak dari Yahudi dan dari ini, ya itu yang. Dan juga mungkin juga ya ini kan ada yang ngasih masukan yang salah mungkin. Saya lihat itu ada, dia bilang orang Muslim Indonesia 350 juta. Dia bilang gitu kan? Ya sumbernya dia ngaco-ngaco juga sih. Iya, justru jangan-jangan yang ngasih input dari sini nggak akurat. Gitu loh. Iya, maksudnya sekelas Yahudi sekalipun juga ternyata infonya juga nggak akurat juga gitu. Jadi maksudnya banyak Muslim Indonesia sekarang ini kan sekitar 240 juta. 240-an. Ya kan dari 280 juta penduduk Indonesia yang masih yang terbesar lah ya. Bersama Pakistan ya. Pakistan lah bisa dikatakan bareng gitu ya. Waduh, berarti dengar uraian dengan Prof. Adian ini kita agak sedikit optimis ya, walaupun jangan sampai lengah bahwa mungkin ini tipenya cara-caranya Israel untuk mencari celah gitu atau mencari-cari ini mungkin cuma campaign-campaign yang nggak ada pengaruhnya. Kan dia terus mencari simpati. Sampai sekarang nggak berhasil kan di Indonesia itu. Berbagai cara loh. Saya dulu waktu wartawan di Istana tahun 94 tuh. Itu kan zaman Simon Peres. Datang ke Cendana ketemu Pak Harto waktu tahun 94 tuh. Simon Peres itu? Iya. Saya dulu pernah ada bukti kalau Simon Peres dulu tuh imigran. Imigran ke Palestina. Oh, apanya? Ada paspornya. Dia paspor. Imigrasi masuk ke Palestina, jadi warga Palestina, gitu. Jadi ini memang saya kira kelompok-kelompok Zionis yang garis keras ini akan turun lagi gitu loh. Kan ini mereka kemarin dulu tahun 99 Hamas tuh tahun 98 kalau saya mulai intifada itu kan. Waktu itu orang udah bilang tahun 93 itu kan ada perjanjian Oslo ya antara PLO dengan Yahudi kan dengan Israel. Waktu itu kan Simon Peres itu sama Yitzhak Rabin Perdana Menterinya 93. Nah, kan gagal itu terus menerus perjanjian Oslo terus sampai tahun 2000 awal itu nanti perjanjian Camp David ya terus diupayakan. Nah, karena jalan untuk mendirikan negara Palestina dengan perjanjian perdamaian ini gagal terus, orang waktu udah ada artikel yang menulis peace now or Hamas later. Kalau Anda gagal damai, maka nanti ke depan ya akan Hamas, karena Hamas nggak percaya sama perdamaian. Karena Hamas sudah bilang pasti Israel khianat, gitu loh. Masalahnya kan itu. Tapi dicoba sampai belasan tahun, ternyata bener. Perjanjian damai itu nggak ada hasilnya kan. Negara Palestina nggak terjadi. Camp David tahun berapa? Tahun 2000 ya 2000 kalau saya. 2000. Makanya kemudian bikin World Trade Center kali kemudian untuk mempercepat percepatan. Wah, pengaruh nggak tuh? Nggak tahu saya itu. Kan Islamofobia langsung naik di situ tuh. Nggak tahu. Itu memang awal-awal ketika Soviet runtuh kan sudah langsung diubah. Gitu loh. Muncullah istilah fundamentalis Islam. Ya, kan komunis itu runtuh 90. Ya.
89 itu Soviet, runtuh 90, komunisme kalah lah gitu ya. Buku pertama yang terbit itu kan bukunya Samuel Huntington tahun 96. The Clash of Civilization and the Remaking of World Order itu. Didahului oleh artikelnya Huntington di The Clash of Civilization di Journal Foreign Affairs. Nah, buku inilah yang nanti menjadi diskusi seluruh dunia nih. Buku The Clash of Civilization itu. Dua ilmuwan yang paling terkenal setelah Perang Dingin itu kan, itu Huntington dengan Francis Fukuyama. Fukuyama nulis buku The End of History and the Last Man. Nah, waktu itu sudah nih komunis sudah kalah gitu kan. Nah, tesisnya Fukuyama kan sekarang sudah demokrasi liberal kapitalis yang menang. Maka dunia sudah sampai pada akhir sejarah. Nggak ada lagi sistem baru yang akan menggantikan demokrasi liberal ini. Itu tesisnya. Bagi siapa itu udah saya kritik di buku saya Wajah Peradaban Barat tuh, teorinya Fukuyama. Nah, Huntington dia waktu World Trade Center di bom itu 9/11 ya, 2001 kan. Huntington kan dia seneng, bener kan musuh kita sekarang ini militan Muslim. Nah 2004 Huntington nulis buku yang menguatkan teori dia tahun 93 ini. Judulnya Who Are We? Buku itu saya beli khusus tuh di Kuala Lumpur. Waktu itu saya masih di Kuala Lumpur. Buku baru Huntington tuh, saya dapat nih buku baru. Nah itu Huntington, bener kan gitu loh, dia bilang musuh kita ini Islam fundamentalis, maka dimulailah war against terrorism. Kan mulai dari situ terus terrorism. Capeklah Amerika karena mereka berperang melawan hantu. Ada satu buku yang itu orang Kementerian Luar Negeri Amerika, The Rogue State. Rogue State. William Bloom ini. Oke. Rogue State. William Bloom. Ini buku ini seru nih. Ini dia membongkar. Ini orang Kementerian Diplomat Amerika, dia nulis buku ini dan mengatakan negara jahat, negara dia Amerika itu negara jahat ini. Nah, dijelaskan sama dia tentang kejahatannya. Itu nggak apa-apa ya di Amerika gitu ya? Itulah salah satu kelebihannya Amerika kan Kak. Profesor Chomsky yang mengkritik Israel dan lain-lain kan. Nah di situ menariknya itu. Nah tapi kalau kita lihat berarti ideologi di dunia ini udah berulang kali lahir dan mati kan berarti. Kan kita lihat akhirnya Amerika kan capek. Dia capek kan. Akhirnya Afghanistan aja nggak dia bisa kendalikan lagi. Syria nggak bisa dia kendalikan lagi. Udah kehabisan bensin. Nah itu, apalagi sekarang dia tinggal jagain ini kan, jaga narasi kan Israel mau dibantu sama dia, berat dia. Zohran aja menang. Iya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, nah kalau menurut saya ya, memang ini sudah eranya Islam. Ini udah era Maghrib buat mereka nih. Ya tapi masih lama. Iya maksudnya. Kapitalisme ini kelebihannya itu ya, dia itu lentur. Kapitalisme itu mudah beradaptasi. Kapitalis itu kan dia bisa masuk ke institusi yang berlabel syariah juga masalahnya. Iya benar. Jadi kalau ideologi yang paling kompetennya berkompetisi sama ideologi Islam apa? Sebetulnya sekarang nggak ada. Sekarang ini yang paling berpeluang itu Islam. Iya, saya juga lihat pembahasan mengenai ideologi. Jika ideologi adalah sebuah saham. Sekarang ya, Mas Heri ya, ini lihat ya. Jadi kalau Huntington ya, teori Huntington kan dunia ini dibagi 8, dikapling 8 peradaban sekarang ini. Amerika dan kawan-kawan, peradaban Barat, Western Civilization. Rusia dan kawan-kawan, Orthodox Civilization. Cina, Jepang, India, Afrika, Latin Amerika, Islam. Nah, dari 8 peradaban ini atau 7 di luar Barat, Huntington pun mengakui sebenarnya hanya Islam satu-satunya peradaban yang pernah mengalahkan Barat. Dia tulis dalam bukunya itu di The Clash of Civilization itu apa? Islam is the only civilization, which has put the survival of the West in doubt. Islam itu satu-satunya peradaban yang pernah hampir memusnahkan Barat.
and it has done at least twice, dia bilang. Dan ini pernah terjadi paling tidak 2 kali. Bisa terjadi lagi. Bisa terjadi. Itu yang mereka Huntington orang provokator. Yeah. Akhirnya bilang gini kan, alah yang lain-lain itu konflik dengan Barat itu superficial. Kalau Barat dan Islam konfliknya itu deeply, dia bilang, sangat mendalam. Dan sepanjang sejarah, dia bilang, nggak akan berakhir. Itu jadi dia bilang Huntington provokator di bukunya itu. Dia sampai membenarkan di pengantar. Saya tuh kenapa buku ini betul-betul banyak saya baca itu ya, karena saya kuliah waktu S3 di ISTEC tuh. Saya tuh kuliah, ada mata kuliah judulnya tuh Islam and the West, Islam dan Barat. Ya. Dan yang mengambil mata kuliah itu hanya saya mahasiswanya. Satu. Profesornya Profesor Mudathir Abdul Rahim dari Sudan. Profesornya udah tua, diplomat senior Sudan, ahli human rights internasional, ya, buku-bukunya banyak dia. Jadi saya berdua kalau kuliah itu dengan dia. Nah dia suruh saya baca buku ini, kata Prof. Buku ini kata Prof. Siapa Mudathir, memang gitu gak ilmiah. Dia bukunya gak terlalu ilmiah, tapi buku ini dijadikan oleh orang-orang Barat waktu itu ya sebagai cara pandang melihat Islam. Bahwa Islam itu satu-satunya ancaman yang paling potensial bagi Barat. Nah itu makanya ketakutan kan, mudah sekali mereka Islamofobia di sana. Iya, kalau nggak gitu, maksudnya menekan supaya nggak tumbuh kan, mereka lakuin itu kan. Dan saya tuh sampai berpikir begini ya, Mas Ari ya. Dulu ada hadis ya yang menyatakan apa itu, umatku nanti akan menaklukkan Konstantinopel, Konstantinia dan Rumia. Dulu kalau kata menaklukkan, bagi saya dulu gitu ya, bayangan menaklukkan itu mesti tentara. Sekarang dengan era sekarang ini, kata menaklukkan akan membuka Barat ini. Apa enggak sekarang? Saya 2010 aja keliling Inggris ya. Kan saya tulis buku itu, catatan perjalanan di Inggris. Itu kan perkembangan Islam udah luar biasa itu, 2010 itu. Saya masuk berapa masjid di sana yang orang sholat Jumat aja sampai susah. Idul Fitri sampai 5 shift ada yang begitu. Iya, di London aja 200 masjid aja bertambah tuh kan. Iya, luar biasa kan. Azannya udah keluar kan sekarang. Nah sekarang maksud saya gini, akhirnya sekarang ini bola di tangan Islam. Tinggal orang Islam sekarang ini siap enggak? Kalau konsepnya sejarah udah terbukti. Nah cuma orang Islam ini menurut saya pada manusia, banyak orang Islam bicara tentang khilafah tentang apa, betul dulu tuh hebat. Tapi kita harus analisis dong, hebat itu bukan pada institusinya, bukan pada universitasnya, kampusnya, ya kan, pada khilafahnya bukan, manusianya. Iya. Pabrik manusianya ini kita nggak setangguh dulu. Kembali ke pendidikan. Kan orang bilang, oh ini baru, masya Allah tokoh kita meninggalkan Ustadz Jasir ya. Saya tulis artikel tentang beliau kemarin. Masya Allah. Apa namanya, melanjutkan perjuangan Ustadz Yasir itu. Beliau masya Allah kan menjadikan masjid. Tapi dalam Al-Quran menyebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah. Jadi manusianya. Kita bangun masjid. Rasulullah bangun masjid begitu sederhana. Tapi makmur. Kenapa? Rasulullah bangun manusianya dulu. Gitu. Iya, kan kalau jangan diremehkan manusianya. Generasi Salahuddin, generasi Al-Fatih, generasi kita 45 ya kan. Lahirnya Sudirman, Hamka, Natsir, Kiai Dahlan ya, kemudian Hasyim Asy'ari, itu kan produk pendidikan semua. Makanya kenapa mereka ngincar pendidikan kita? Ya karena selama pendidikan kita dimandulkan, pendidikan kita nggak melahirkan manusia-manusia hebat lagi gitu. Kalau menurut Prof gimana produk pendidikan kita sekarang? Pak nggak perlu dimandulkan, Pak udah mandul. Saya itu jangan dipanggil Prof lah, nggak enak. Karena saya udah umur 60 tahun. Saya udah tulis artikel. Saya udah 60 tahun. Saya belum guru besar. Saya masih guru kecil. Karena saya itu ini Mas Arya disuruh nulis jurnal internasional. Harus dalam bahasa Inggris. Saya bisa nulis dalam bahasa Inggris tapi nggak excellent. Saya akui lah tulisan. Saya disertasi, saya tulis sendiri dalam bahasa Inggris.
Tapi kalau saya nulis jurnal, saya tahu standar jurnal itu tinggi. Cuma saya itu merasa terhina aja. Kenapa kalau saya nulis dalam bahasa Indonesia, tulisan saya itu nggak dianggap hebat? Karena bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia kan. Itu kan penghinaan pada bangsa saya, pada bahasa saya dong. Oh. Iya kan? Lah saya ke Inggris, ketemu orang Inggris tolol-tolol semua berbahasa Inggris kok. Ya standar itu yang buat kan mereka juga kan. Lah iya, lah kenapa kita mau? Ya udahlah saya jadi guru kecil aja. Nggak itu jadi apa namanya? Maksudnya nggak. Saya belum profesor, itu nggak enak dikira saya profesor beneran. Saya dan banyak profesor itu di kampus saya itu nggak berani kawin lagi. Kenapa emang? Ya nggak tahu, saya cuma bicara fakta aja. Saya disuruh jadi profesor, saya bilang, lah ini profesor-profesor yang sudah ada, mana ada yang berani kawin lagi? Nggak ada. Ustaz kalau gitu, Ustaz. Pandangan antum, pendidikan sekarang, apakah sudah termandulkan? Apa nggak perlu dimandulkan, sudah mandul? Atau dalam optimisme? Kan sebagian udah kita bahas di podcast yang dulu. Iya. Kalau sekarang ini berarti harus dibongkar. Ketika mereka akan mempolakan gini kan, Ustaz bilang pendidikan sekarang ini nggak sesuai dengan konstitusi, udah. Berarti kalau kayak gini-gini masuk bisa kena kita? Apanya? Kalau kayak si tadi itu si iyalah, nggak usah Donald Trump bikin itu, kita itu sudah ngikutin mereka kok. Al Yahud wan Nasara, Rasulullah udah ngiatkan, la tatabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law takhalu fi juhri dhabin lataba'tumuhum. Kamu ikuti mereka sedikit demi sedikit, mereka masuk lubang biawak pun. Ini rasionalnya apa? Tokoh kita udah ngingatkan. Kan kemarin waktu Taskor 60 tahun saya lonceng buku saya itu kan. Buku apa itu? Indonesia mengokohkan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Nggak bisa dengan pendidikan sekarang ini. Terus terang nggak bisa. Pak Prabowo nggak bisa. Harus dibongkar. Ya, baca buku saya itu. Ya. Harus yakin kita. Kalau masih begini, udahlah habis nanti anak-anak kita itu. Soalnya anak-anak kita sekarang standarnya itu standar TikTok gitu. Sulit ini kadang. Enggak, Mas Heri, logikanya sederhana aja. Quran bilang, Nabi itu, ya ayyuhan nabi haridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Itu perintah langsung dari Allah pada Rasulullah, wahai Nabi, siapkan orang mukmin untuk perang. Jika kamu ada 20 orang mukmin yang sabar, kamu ngalahkan 200 orang. Jika kamu ada 100 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 1000 orang. Singapura aja 15 tahun wajib militer, Israel wajib militer, Amerika, Jepang, Australia, Inggris, ya kan, Thailand aja wajib militer. Indonesia? Nah, kita nggak bicara wajib militer. Artinya kalau saya ini ya, anak-anak itu wajib kan semuanya silat. Lulus SD itu sabu hitam minimal. Disiplinnya, ibadahnya. Lo iyalah. Sekarang kalau nggak begitu mau jadi apa? Menarik. Jadi MBG itu, nanti kawan MBG itu bagus, tapi menurut saya MBG harus diletakkan dalam konsep membangun Indonesia yang kuat. Kan itu Pak Prabowo sendiri di buku Paradoksnya bilang. Dia ngutip Thucydides kan, the strong do what they can, the weak suffer what they must. Itu kata-kata Thucydides. Kan itu di PBB juga Pak Prabowo pidatonya itu. Civis pacem para bellum. Jika kamu mau damai, siapkan perang. Itu semuanya kuat. Nah sekarang kuat. Kalau menurut saya, ya jangan tanggung kalau bikin pendidikan. Jadi kalau dari standar gizinya sudah diperbaiki, tinggal bagaimana inputnya. Inputnya lahir batin, ya kan. Masya Allah. Jadi lulus SD ngajinya benar, sholatnya benar, akhlaknya benar. Bela dirinya juga bagus. Bela dirinya bagus. Kan amanah lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Baru kemudian bangun jalan tolnya, bangun jembatannya, bangun bandaranya. Jadi bandaranya nggak nganggur. Iya. Tapi ada bandara juga jadi kemana-mana. Bangun IKN-nya kan gitu. Jiwanya dulu tuh, jiwanya serakah ya. Jadi dimakanin rohnya dulu dibenerin. Rohnya dulu, jiwanya kan itu perintah lagu Indonesia Raya. Apa coba? Bangun jiwa itu apa? Ya, berarti kan rohnya di dalamnya kan. Tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha.
Hanya orang-orang sukses itu orang yang membersihkan jiwanya, kan itu. Ada Qur'annya. Iya ya, sekarang ini mungkin karena ya ini ilmu banget nih. Kesannya kita cuma membangun sesuatu yang terlihat aja. Ini sama aja kayak mereka nih empirisisme ya, lihat Iya. seolah-olah yang dibangun yang bisa dilihat aja. Intinya kan Yahudi itu ngerusak agama, nggak mau ikut agama. Ya. Nah, kan kita nyusun kurikulum ikut siapa sih? Orang Islam kok. Iya, Gitu benar. loh, ya kan? Waduh, ini daging semua teman-teman semuanya. Dari satu opini saja kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Jadi nggak usah pesimis dengan apa yang keluar di permukaan gitu. Tapi justru menjadi banyak PR di dalam diri sendiri juga gitu. Jangan-jangan bagi mereka PR besar untuk merubah pendidikan Indonesia, kitanya udah rusak duluan. Takutnya begitu. Nah, kita juga sambil memperbaiki diri, menyiapkan calon-calon pemimpin yang memiliki kemampuan-kemampuan terbaik antara jiwanya dan juga badannya, semuanya ready untuk menjadi pemimpin masa depan. Ya, buku dari Ustadz Adi Anusa ini bisa didapatkan di mana, Ustadz? Di Diva Books. Diva Books. Nah, di nomor teleponnya 0813 8111 2253. Ada IG-nya? Kayaknya ada itu. Itu distributor resmi. Distributor resmi Diva Books ya. Diva Books. Oke, silakan atau juga mungkin add akunnya Ustadz Adi Anusa ini. Di situ mungkin bisa ditelusuri ada postingannya mengenai buku-buku tersebut ya. Jazakallahu khair Ustadz untuk waktunya. Sama-sama, wa iyyakum. Semoga menjadi pahala jariah untuk membenarkan, dan juga ini merupakan satu masukan yang luar biasa. Setiap episode kita banyak ilmu yang didapatkan, dan ini jika menarik monggo silakan sebar link ini ke circle teman-teman semuanya dimanapun berada. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.